Haleluya, shalom saudara, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 5 ayat 3 sampai 6 dengan tajuk ini, serahkan pelaku dosa kepada iblis. Mari kita baca dari ayat yang ketiga. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kebegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahawa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adunan? Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sambungan perbicaraan dosa percabulan yang sedang terjadi dalam jemaat Korintus. Bagi Paulus, Paulus tidak dapat berkompromi ataupun bertolak ansur dengan dosa dalam jemaat dan gereja. Jemaat Korintus harus mengambil tindakan serta-merta dan tidak seharusnya diam diri ya. Paulus mengatakan dalam ayat 6 ini, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adunan? Dosa itu adalah seperti ragi, walaupun ianya kecil, tetapi ia akan membawa perubahan besar apabila ditambahkan kepada sesuatu adunan. Ragi itu adalah seperti dosa. Ia boleh mencemarkan dan merosakkan hidup seseorang atau seluruh jemaat. Ianya seperti sel kanser. Ia bermula dari kecil dan merebak ke seluruh badan dan membunuh orang itu. Maka kita harus mengambil tindakan dari awal untuk menghapuskan dosa sebelum ia merebak ke seluruh jemaat. Ya, dan kerana itu Paulus memberi arahan kepada jemaat Korintus apa yang mereka harus lakukan dalam ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Inilah tindakan disiplin yang harus diambil jemaat Korintus, yaitu serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan orang itu kepada iblis boleh bermaksud penyingkiran orang itu, yaitu dikeluarkan dari persekutuan jemaat untuk sementara waktu. Seseorang yang disingkirkan akan keluar dari persekutuan jemaat, yaitu keluar dari perlindungan gereja. Ya, persekutuan dipandang sebagai wilayah perlindungan dan kehadiran Kristus. Sesiapa yang keluar dari persekutuan dan perlindungan gereja akan terbuka kepada pekerjaan dan ujian iblis. Sebab di luar Kristus adalah dunia iblis. Dan pekerjaan iblis adalah membunuh, mencuri, dan membinasa. Tetapi penyerahan seseorang itu kepada iblis adalah di bawah pengawalan Yesus. Ya, dalam ayat 5 berkata orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yaitu di bawah kuasa dan pengawalan Yesus yang memerhatikan dan yang mengawal segala sesuatu, ya kita serahkan orang itu kepada iblis. Yesus berkuasa atas orang itu dan iblis. Maka orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Terutamanya kalau dia telah menjadi pengaruh yang tidak baik kepada jemaat. Orang seperti ini harus segera dikeluarkan dari persekutuan dan pelayanan dalam gereja. Saudara, kalau ikut cara Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Dalam Matius
18 ayat 6 sampai 9, Yesus berkata tentang seseorang yang menyesatkan orang lain haruslah ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, penggalah dan cungkilah. Wow, tindakan Yesus sememangnya sangat drastik. Ya, menunjukkan bahwa dosa itu harus dihapuskan dari akarnya sebelum ianya merebak ke seluruh badan. Seterusnya, ayat 5 mengatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, tujuan tindakan disiplin adalah membinasakan tubuh, ya, bukan membinasakan roh. Ya, kita mau selamatkan roh pada hari Tuhan. Yang kita mau binasakan adalah tubuh, yaitu yang nafsu, keinginan, dan kedagingan itu. Nah, ini kesaksian pribadi saya. Sebelum mengenal Tuhan, saya terlibat dalam perhubungan yang tidak baik, ya. Pasangan saya sadar dan mau bertobat dari perhubungan yang tidak baik itu. Dia menasihatkan saya supaya bertaubat juga. Tetapi saya tidak mau dengar. Dan karena saya tidak mau dengar, dia memutuskan perhubungan dengan saya. Nah, pada masa itulah saya rasa hidup saya berkecai, ya, seperti cermin yang terjatuh atas lantai hancur. Saya tidak boleh tahan lagi untuk hidup oleh kerana perpisahan ini. Sampai, ya, saya mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri, tapi takut untuk mau bunuh diri. Nah, dari situlah saya kembali kepada Tuhan. Saya minta tolong untuk selamatkan saya, sembuhkan hati saya. Ya saudara, beberapa waktu selepas saya bertekun mencari Tuhan, saya telah dipulihkan. Amin. Maka saudara, kehancuran hati yang saya alami adalah kehancuran nafsu saya yang berdosa. Ya, ia adalah pukulan keras untuk membangunkan saya dari dosa. Maka itulah maksudnya sehingga binasa tubuhnya, yaitu perpisahan. Ya, perpisahan dari persekutuan dengan jemaat itu. Itu yang perlu, ya, supaya di luar berkat dan perlindungan gereja. Dan apabila diuji oleh iblis, ia akan membinasakan tubuh orang yang berdosa itu supaya dia disedarkan dan bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, dengan itulah rohnya diselamatkan. Kita lakukan tanggung jawab kita mendisiplinkan orang yang bersalah. Dan kita percayakan dia kepada Tuhan Yesus. Supaya melalui penyingkiran dia kepada iblis, Tuhan Yesus juga yang akan mengawal dan bekerja dalam hidupnya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah, kami muliakan, dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu jelas menegur kami supaya jangan bertolak ansur dengan dosa. Kami diingatkan firman-Mu bahwa kami adalah bait suci Allah yang kudus. Dan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Ya Bapa, sekiranya ada dosa dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan, Engkau bertindaklah supaya membinasakan apa yang mencemarkan dan merosakkan bait suci Allah, supaya kami dapat menjadi bait suci Allah yang kudus dan memuliakan nama Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.